Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Pak Cacan, Ustadz Cacan, Sumantri Agis atas kesempatan yang diberikan. Tapi sebelumnya hadirin dan hadirat sekalian, saya mau ini juga nih sharing. Ada semalam bikin PowerPoint gitu ya. Boleh ya kalau saya sharing di sini ya? Silakan Ustadz, silakan. Boleh. Insya Allah, biar supaya ada oleh-olehnya sedikit nih. Baik, share screen ya. Ya, silakan Ustadz. Ini masih agak gaptek ini. Oke. Kira-kira ada nampak Bapak Ibu sekalian? Jelas, ya. Ya, kelihatan. Jelas ya? Iya, jelas terlihat, Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi alama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa tabi'in. Amma ba'du. Oh ya, sebelum lupa nih juga biasanya ada kamera nih di handphone, mungkin bisa sekalian direkam gitu ya. Barangkali nanti bisa dimanfaatkan. Bentar saya pasang dulu nih. Sudah saya rekam, Ya, Ustadz. Sudah saya rekam. Oh, direkam dari sini? Oh ya, alhamdulillah. Syukran. Ya, Ini bisa di-share ya. Nanti videonya Ya, saya share ke Ustadz. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Ini waktu presentasi berapa menit, Pak Cacan? Kira-kira? Jam berapa sampai jam 7 ya, Kang Heri ya? Benar. Sampai jam 7 saya sharing dulu ya. Ya, nanti Silakan. Kita ngobrol-ngobrol ya. Baik. Baik, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan kita penyeru dakwahnya hingga akhir zaman. Apa kabar Bapak Ibu? Kalian? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat semua. Apalagi mobil khusus dalam masa pandemi ini, kita senantiasa memohon pada Allah supaya dikuatkan, disehatkan ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu tak kenal maka ta'aruf. Gitu biasanya kalau Kang Cacan mengawali seperti itu ya. Jadi saya ta'aruf dulu nih, meskipun beberapa kali pernah ke operasi ya, ke masjid di Duren Sawit, tapi mungkin belum mengenal Bapak Ibu semua, baru beberapa orang. Jadi ini sebagaimana di personal data ini, saya ini dari Bandung juga sekolahnya, gitu ya, di Unpad, kemudian tinggal di Bekasi dengan 3 anak ya, 1 istri, alhamdulillah. Kemudian ada kajian sekolah udah baik sekolah ya. Start video. Ya, terus Kang Heri. Jaringannya. Jaringan Ustadz Fahri kayaknya bermasalah. Bapak Ibu, bagi yang tidak berbicara, mohon di-mute aja ya sendiri ya. Kang Heri. Ya, kayaknya jaringannya bermasalah, Ustadz. Oh, gitu. Di WA aja, Ustadz, dikasih tahu, karena beliau tidak kita dengar. Baik. Bapak Ibu yang tidak berbicara, mohon di silent ya. bagaimana Ustaz? Ya, sekarang udah bagus, Pak. Tadi Bagus, mati. oke. Tadi mati, Oh ya, Ustadz. baik. Baik. Nah, tadi screen-nya kemana tuh? Share lagi gitu ya? Share lagi aja, Ustadz. Share lagi. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau dulu itu saya sebenarnya sudah doktor itu.
Pak Cacan lebih tahu ini, tapi mondok di kantor, Ustaz. Dokternya suka mondok di kantor kalau ada lembur ya. Jadi kami ini ala kulli hal dulu mantan dari perusahaan yang namanya asuransi syariah, PT Asuransi Takaful. Nah, kalau kawan saya ini Pak Cacan dia ahli marketing. Kalau saya dulu di awal di Takaful itu lebih seringnya di HRD, di SDM gitu ya. Tapi pernah juga dirotasi ke audit, kemudian juga ke marketing. Baik, sekarang alhamdulillah masih diberi kepercayaan menjadi ya semacam konsultan HRD gitu ya, HRD Syariah. Kemudian juga di dosen di Tazkiyah. Nah, kemudian juga nih DPS di KSBDS Duren Sawit ya. Nah, alhamdulillah dengan kepercayaan jadi dewan pengawas di KSBDS, justru saya mendapatkan rezeki nih, Bapak Ibu, di BNI sama di Sinarmas Group ini jadi DPS nih, ceritanya begitu ya. Nah, cuma di sini kalau misalnya saya jadi DPS, jangan mengira saya ini ahli syariah begitu. Karena dari ini tadi kan personal data ini tidak ada pelajaran sekolah yang syariahnya nih, kelihatannya kan manajemen semua gitu ya. Nah, jadi rupanya di sini untuk menjadi DPS tidak mesti syariah berbackground syariah, tapi kita sebagai praktisi pernah menjadi praktisi di lembaga keuangan syariah itu boleh juga menjadi DPS. Misalkan kita lulus dalam uji dalam tesnya ya. Mohon maaf. Baik, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya slide selanjutnya ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Yang mana sebagaimana hadis Rasul. Ini kenapa jadi seret begini ya? Masya Allah. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Masalahnya nggak boleh minum ya, Masya Allah. Baik, hadis menyatakan bahwa siapa yang menyambungkan silaturahim maka akan dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya pada kesempatan ini sebenarnya sharing pengalaman kepada rekan sekalian ya. Yang mana saya bersama teman-teman itu sudah menulis buku manajemen HRD Syariah sebagai hasil pengalaman kami ketika di Takaful ya. Nah, buku ini sudah ada sampai edisi cetakan yang keduanya ya. Itu sebagai berikut. Ini edisi keduanya. Jadi alhamdulillah buku ini cukup mendapat sambutan dari masyarakat dan bisa sampai saat ini dengan munculnya edisi kedua. Kayaknya harus ke belakang sebentar, Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Baik, kita lanjut ya. Jadi buku ini sebenarnya karya keroyokan bersama-sama dengan teman-teman. Dan ini adalah buku yang paling banyak penulisnya, Bapak Ibu. Ya, ada 6 orang penulisnya nih. Jarang buku ini penulisnya sebanyak ini. Ya. Ada Ustadz kami, Pak Abu Fahmi, saya sendiri, ada nama Pak Agus Iswanto, mungkin juga aktif di Koperasi 212, Pak Ari Julmanan dan Pak Abdurrahman dan Pak Syarif. Juga selanjutnya ini ada buku yang akan kami terbitkan, yaitu buku Manajemen Imbal Jasa Syariah.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana judul yang dimintakan oleh Pak Cacan kepada saya, yaitu upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di bulan suci Ramadan. Nah, karena kompetensi saya di manajemen HRD Syariah, maka akan saya kupas ya, akan saya sharing dalam pandangan sudut pandang dari manajemen HRD Syariah. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini saya suka kalau ke mahasiswa itu mengambil quote-quote ya dari para ahli. Contoh di sini Henry Ford ya. Dia menyatakan, "You can take my factory, burn up my building, but give my people, and I'll build business right back again." Ya. Kemudian juga orang Jepang yang kita kenal ini, Matsushita, juga dia menyatakan ya, "We make people before we make product," katanya begitu ya. Mohon maaf, ini belum hilang-hilang ini. Baik. Selanjutnya juga banyak buku-buku yang menerangkan mengapa HRD ini menjadi suatu aset ya bagi perusahaan. Jadi bukan hanya sekedar sumber daya, tapi juga menjadi aset dari perusahaan. Nah, yang menarik adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu juga merupakan seorang super HRD manager. Nah, kalau dalam bukunya Pak Syafi'i itu ada buku super manager, super leader. Jadi Rasulullah SAW itu juga seorang yang sangat care terhadap sumber daya manusia. Sebagaimana ketika beliau nanti insya Allah ya dalam satu riwayat di Telaga Al-Kautsar ya menunggu kita untuk memberikan syafaat kepada kita. Itu salah satu ucapannya adalah ummati ya, yang maknanya adalah ini merupakan kita, umatnya ya, SDM. SDM ini kan seluruh yang namanya punya jiwa raga ya, yang hidup ini adalah sumber daya manusia. Ya, baik kita di keluarga, di perusahaan maupun di masyarakat. Gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita ambil sedikit kesimpulan, sumber daya manusia ini adalah aset yang paling berharga guna mewujudkan tujuan dari organisasi. Ya. Tapi bukan hanya organisasi, bisa juga di keluarga kita, ya. Ini juga ada SDM adalah aset kita, gitu ya. Anak-anak kita juga adalah aset kita. Dan kalau di negara ini adalah di negara ini masyarakat itu adalah aset dari negara, ya. Makanya dengan negara melindungi masyarakatnya, ya. Terlebih lagi dalam masa wabah ini negara ini sebenarnya mempunyai suatu upaya ya untuk melindungi aset-asetnya supaya dapat terus ya bisa membangun negara. Tapi kalau banyak yang kena positif ya, apalagi meninggal ya, Masya Allah kita sangat sedih dengarnya. Mudah-mudahan wabah ini bisa segera berlalu ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya, oh ya, punten ini kalau Bapak Ibu ada pemikiran atau ingin langsung berdiskusi, boleh silakan atau bisa juga nanti selesaikan slide-nya ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah ini biasa saya tanya kepada para mahasiswa, ya. Siapakah yang punya SDM berkualitas dan yang punya SDM terbaik? Nah, ini. Mungkin slide-nya kita besarkan pakai slideshow ya. Ini terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat slide-nya Bapak Ibu? Terlihat Ustaz, silakan Ustaz, dilanjutkan. Oke, ya. Nah, ini ada 4 pilihan di sini. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang mana nih yang Bapak Ibu pilih?
apakah militer, agamawan, profesional, atau pengusaha? Nah, monggo. Mungkin pagi-pagi ini ingin ada yang mencoba untuk menyampaikan pilihannya gitu. Kira-kira siapa nih Bapak Ibu? Kalau militer itu kan kita kenal kan sesuatu korp yang paling disiplin begitu ya, di mana-mana di dunia. Kalau agamawan terkenal karena ruhiyahnya, profesional karena kerajinannya, pengusaha juga sudah jelas karena mental pengusahanya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu di antara ini siapa yang merupakan SDM terbaik? Semuanya terbaik. Semuanya? Semuanya ya? Mungkin yang tergantung, Ustaz. Berarti profesional, tergantung bidangnya. Kalau Terima menurut kasih. Ane, tergantung bidangnya, di profesional. Terima kasih pilihannya. Baik. Saya lanjut ya. Nah, faktanya Bapak Ibu, ini katanya begini, ada SDM terbaik. Pernah ada, tapi tidak akan ada lagi yang dapat menyamainya, apalagi mengunggulinya. Nah, itu katanya. Maksudnya apa ya? Coba kita lihat. Nah, tentu saja di sini kan, ini kita sudah paham lah ya, bahwa junjungan kita Nabi Muhammad SAW, inilah SDM yang terbaik. Ya. Kita sangat kenal ya, yang karena sangat kita ketahui di nas-nas, dalil dan lain-lain, dan bahkan dia Habibullah, artinya selalu disandingkan dengan Allah itu namanya itu ya, merupakan kekasih Allah. Ya. Bahkan ini ada istilahnya musuh ya, bukan musuh, artinya orang non Muslim ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca bukunya yang bernama Michael Hart itu. Anehnya dia menempatkan Tuhannya sendiri gitu ya. Yesus itu nomor 2 setelah Nabi kita Muhammad SAW dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia gitu kan ya. Itulah Rasulullah ya, baik awan maupun lawan itu sangat menghormatinya. Tapi di sini juga ada yang kita kenal dengan para sahabi ya, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini juga merupakan HRD atau SDM yang terbaik ya, di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan di sini yang menyatakan itu adalah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa addalahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Jadi orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya. Hadisnya pun ada, khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah pada masaku, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, jadi menurut firman Allah Subhanahu wa taala ya, maka tadi itu tidak akan ada lagi atau pernah ada dan tidak akan lagi. Memang itu adalah Rasulullah, sahabat, para sahabat ya, Abu Bakar, Utsman, Ali, ya, Umar bin Khattab, dan juga para tabi'in yang melihat Rasul dan para tabi'ut tabi'in. Nah, itulah yang menurut Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SDM yang terbaik. Nah, ini yang menjadi pegangan kami nih kalau di ARD Syariah, patokannya adalah ayat dan hadis ini ya. Nah, jadi bahkan ya di sini 10 sahabat Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Masya Allah ya. Enak sekali, maksudnya inilah yang kita cita-citakan ya. Jadi Allah sudah menjamin masuk surga. Ada Abu Bakar, ada Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. Ini dijamin masuk surga.
Nah, kembali kalau kita melihat kepada materi atau yang pembicaraan kita hari ini sesuai dengan judul, jadi upaya apa yang dapat dilakukan? Jadi kalau kita sudah tahu testimoni, contohnya, qudwah yang akan kita tuju, yaitu SDM yang terbaik berkualitas. Nah, tentu saja bagaimana kita ingin seperti mereka. Kita ingin juga masuk surga seperti mereka. Kita ingin juga diridhoi Allah, disayangi Allah. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sharing di sini. Sebenarnya sudah kita ketahui juga, Bapak Ibu sekalian, dalam tadabbur kita ya dalam menuntut ilmu. Namun mungkin di sini saya sharing sebagai berikut. Nah, jadi secara sederhananya, kalau sudah ada yang terbaik dan terunggul, kenapa kita cari yang lain lagi? Ya, seperti mungkin bagian masyarakat, mungkin anak-anak kita kadang-kadang mencari idola itu jauh dari yang ajarkan Islam. Ya. Padahal sudah ada idola yang terbaik yang memang ingin kita tiru, yang terhebat, ya, yang tersoleh dan lain-lain. Nah, jadi caranya salah satunya kalau dalam manajemen HRD itu ada disebut benchmarking, Bapak Ibu. Benchmarking itu kalau bahasa sekarang itu sederhananya copas, apa itu ya? Copy paste atau ditiru saja gitu ya. Kita contoh saja gitu kan. Nah, kalau sudah ada yang terbaik, ya sudah kita contoh. Apa yang kita contoh? Ya, tentu saja amal ibadahnya dan seterusnya. Dan bahkan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilai." Dan ikutilah orang-orang yang kembali kepadaku, ya. Pakai majhad atau cara pandang yang sesuai dengan mazhab mereka. Nah, ini Allah sendiri yang meminta kita untuk istilahnya copas ya, copy paste-nya gitu ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Malik rahimakumullah, tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat generasi awalnya menjadi baik. Gitu. Nah, jadi kalau kita sambil kesimpulannya, sementara bila kita menginginkan para karyawan atau keluarga kita atau masyarakat kita menjadi SDM yang unggul, maka taladanilah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, jadi begitulah kira-kira nih kesimpulan dari beberapa slide tadi. Baik Bapak Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, shaimin dan shaimat, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh sirah nabawiyah ya. Ada banyak sirah ya, macam-macam pengarangnya. Ini salah satu dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang saya senangi untuk membacanya karena cukup enak dibacanya gitu. Jadi itu saja kalau kita mengimani dan kita ingin meniru para Rasulullah dan para sahabatnya, selain kita menggali di Al-Qur'an, selain kita menggali di hadis, kita juga dituntut untuk membaca sirah nabawiyahnya. Karena apa? Karena di sirah ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan Rasulullah ya dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat dan bahkan berpolitik bernegara, semuanya ada di sirah. Sehingga ketika membacanya itu kita bisa terinspirasi, kita bisa memiliki pengetahuan dan juga menerapkan implementasi dan contoh apa yang diajarkan Rasulullah dalam sirah. Makanya kalau dalam tingkatan levelnya sesudah Al-Qur'an, hadis, itu sirah perlu juga sangat kita sarankan untuk kita baca sebagai bacaan kita sehari-hari. Para hadirin sekalian, di dalam sirah itu saya ambil beberapa cuplikan ya, di mana yang dilakukan Rasulullah pada masanya itu ternyata juga dalam manajemen ya, dalam ilmu manajemen sudut pandang saya hari ini itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Yang sekarang dipraktekkan setelah 14 abad sekarang ini ternyata dipraktekkan oleh para pebisnis, para masyarakat dan juga pemerintah. Contoh, misal ya ketika perang itu ya, perang Badar ya, perang Uhud dan lain-lain. Itu Rasulullah sebagai panglima, sebagai pimpinan,
itu dia bukan diam-diam tenang-tenang di tenda atau di mana istilah di markas ya. Beliau langsung mencontohkan langsung paling depan, paling gigih ya. Apa yang disebut kalau zaman ini sebagai model, role model gitu kan. Kalau zaman sekarang kan kita lihat kan kalau atasannya itu bisa kerja bakti, Pak RT nggak kelihatan nih, gitu kan. Waduh, pada males tuh Pak RT aja nggak ada, ini gimana kita disuruh kerja bakti gitu kan. Nah, tapi kalau Rasulullah itu ya beliau sendiri yang paling capek, beliau yang paling keringetan, beliau yang paling punya risiko high risk itu ada di tangan beliau. Contoh lagi misalnya ketika di perang Khandak Parit itu ya, itu Rasulullah pernah dimintai bantuan pertolongan untuk mengangkat dan memecahkan batu. Jadi beliau tidak senang-senang menonton dari atas ya, mengatur-ngatur, menunjuk-nunjuk yang mana sebagian dari pemimpin di kita mungkin hanya berbicara, hanya menunjuk, tapi beliau walk the talk. Walk the talk-nya maksudnya apa? Ini apa yang dibicarakan itu yang dilakukan. Ya. Kalau dulu di kantor itu ada manajemen mutu itu ISO, menuliskan apa yang dikerjakan, mengerjakan apa yang ditulis. Jadi beliau itu memang apa yang dia katakan itu yang dikerjakan. Nah, gitu. Sehingga memberikan inspirasi kepada umat menjadi sebagai pemimpin yang sangat dapat kita tiru. Juga di sini ada yang kita kenal dalam ilmu manajemen sekarang, the right man on the right place. Sebenarnya 14 abad yang lalu itu sudah dilakukan Rasulullah. Itu dalam hadisnya riwayat Baihaqi ya. Jadi Rasulullah itu mengatakan barang siapa mengangkat seorang untuk mengurusi satu perkara kaum muslimin sementara ada orang yang lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya, maka sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi Rasulullah tidak mengangkat seorang itu apabila dia tidak punya kafaah, tidak punya kompetensi, tidak punya keahlian, dia tidak mengangkat. Tapi diangkat orang yang memang kalau dia itu seorang manajer, mestinya dia punya suatu bekal ilmu manajerial. Sehingga nanti apa yang dijalankannya itu bisa berhasil. Satu lagi nih, contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini sekarang kan sedang warak nih, startup ya, Gojek, Grab gitu ya, GoFood ya, milenial, 4.0, ya kan. Yang mana tuh kalau kita lihat anak-anak kita, ponakan kita, itu sudah jadi pimpinannya. Jadi startup yang ada unicorn yang ada saat ini tuh kebanyakan pimpinannya tuh anak-anak muda yang generasi Y, ibaratnya begitu ya, generasi Y. Rasulullah itu sudah pernah melakukan itu dulu ketika mengangkat Usamah bin Zaid ya, yang usianya masih belasan tahun atau 20 tahun, masih muda, sangat muda. Itu menjadi panglima perang dan bahkan tidak tanggung-tanggung musuhnya itu yang mau diperangi itu adalah Romawi, itu kan ya, yang mana para sahabat senior itu sempat protes gitu kan kepada Rasulullah. Rasulullah, kalau bahasa kita sekarang mungkin yang bener aja nih, masa anak bau kencur udah mimpin kami yang sudah berpengalaman itu ya ibaratnya gitu kan. Tidak, Rasulullah itu mempunyai pertimbangan sendiri kenapa dia mengangkat anak muda yang namanya Usamah ini kan. Karena apa? Karena memang Usamah ini memang ahli dalam berperang, terus orangnya soleh, dan juga kebetulan ayahnya itu pernah berperang melawan Romawi dan terbunuh, sehingga dia punya giroh untuk menaklukkan Romawi itu. Nah, inilah fenomena bahwa penunjukan ya tidak hanya berdasarkan senioritas ya kalau zaman sekarang ini, tapi juga berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia itu sendiri. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini sudah berlangsung 27 menit kalau di jam saya. Kita terus ya, lanjut. Masih bisa kita lanjut nih? Terus ya? Lanjut, Alhamdulillah ya. Lanjut. Punten nih, agak serak-serak. Baik, jadi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Jadi sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan
Nah, sekarang amalan apa saja yang upaya-upaya apa saja ya yang dilakukan atau disunnahkan oleh Rasulullah kepada kita ya. Tentu saja kita sudah memahami juga ya bahwa apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, bahwa mental, bahwa ruhiyah itu hanya bisa dikuatkan dengan melakukan ibadah. Ya, jadi amanu wa amilus sholihah. Jadi kita tidak hanya berikran, tapi kita juga beramal, dibuktikan dengan amal kita, yaitu yang namanya tahajud, ya, membaca Al-Quran, ya, sholat berjamaah, ya, sholat sunat, sholat qoblah, sholat ba'da, sedekah infak, dan juga tentu saja berjihad di jalan Allah. Nah, terlebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan, tentu saja amalan-amalan ini lebih diberikan lagi oleh Allah pahala, ganjaran pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kemarin saya sambil mendengar ceramah di rumah ya, di rumah aja, mendengarkan ceramah dari Ustadz Hadi Hidayat itu, beliau mengatakan barang siapa yang qiyam ya, saum atau salat tarawih, kemudian atau salat tahajud, kemudian dia betul-betul bersungguh-sungguh khusyuk dalam salatnya, kemudian dia bertaubat kepada Allah sampai menetes air matanya, minta ampun sama Allah sampai menetes air matanya, maka diampunkan dosanya dari sejak dia itu menangis itu sampai sebelum dia akil balik. Nah, jadi nol lagi, subhanallah. Ini memberikan motivasi bagi kita. Jadi kalau ruh kita itu betul-betul sungguh-sungguh beribadah ya, sholat malam, kemudian sampai kita menangis gitu ya, kepada Allah, ternyata kita diampunkan dosa kita itu, kita minta ampun dari semenjak kita dihitung dosa kita itu akil balik sampai dengan kita menangis itu pada saat kita beribadah saat ini di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Jadi nol lagi dosa kita, dan kita jaga supaya kita terus jangan sampai amal kita itu hanya di bulan Ramadan, tapi justru di bulan yang lainnya itu apa yang kita sudah baik di Ramadan ini kita teruskan hingga ajal menjelang. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Tapi yang menarik di sini, nah ini nih, bukan hanya para sahabat itu hebat atau kuat dari segi ibadah, ya. Tapi juga ternyata mereka ini juga profesional, para bapak ibu, ya. Mereka ini juga orang-orang yang pengusaha. Mereka ini juga para konglomerat, ya. Nah ini saya ambil di googling ini ya, nanti bisa kita cek lagi ya. Ternyata para sahabat Rasulullah itu, ya, baik Umar, Utsman dan lain-lain, itu orang-orang kaya, ya, orang-orang yang profesional, ya. Contoh ya, seperti Umar bin Khattab itu mempunyai propertinya sampai 70.000, masya Allah. Ibaratnya kalau punya zaman sekarang ini punya apartemen, punya ruko, gitu kan ya, sampai 70.000, gitu kan. Utsman bin Affan lebih hebat lagi, ya, mempunyai beberapa sumur, ya. Sumur yang terkenal dengan sumur Utsman bin Affan itu ya, yang dibelinya dari Yahudi kan. Nah, kalau dikurskan dengan sekarang katanya 240 miliar begitu katanya. Zubair bin Awam juga begitu. Amr bin Ash juga begitu. Nah, ini yang paling unik ini Abdurrahman bin Auf nih. Abdurrahman bin Auf itu sampai dia sekali ikut tausiah seperti ini, infaknya 64 miliar. Bapak Ibu. Masya Allah ya, Abdurrahman bin Auf ini orang yang sahabat yang paling kaya. Ya, siapa sekarang di dunia yang paling kaya? Itulah dia, Abdurrahman bin Auf. Ada satu lagi kisah, ini saya teringat ya, hadirin dan hadirat sekalian. Pernah Abdurrahman bin Auf ini mendengar Rasulullah berkata bahwa orang yang terakhir dihisab itu adalah orang kaya, ya. Walaupun dia soleh, tapi dia akan dihisab itu paling akhir. Karena apa? Karena kekayaannya akan dicek satu persatu, gitu kan? Nah ternyata, ya, setelah mendengar hadis itu, Abdurrahman bin Auf merasa gelisah. Waduh, saya ini yang paling kaya, berarti saya paling lambat nanti hisabnya nih di hadapan Allah.
Afwan Ustadz Fahri. Bukan, ada suara-suara serak ya. Iya, ada suara gemerisik. Mungkin apakah antum menyalakan handphone? Oh, handphone iya. Dari situ Dimatikan ya. saja Ustadz, dimatikan Oh, saja. baik. Karena feedback suaranya. Terima kasih. Oh, baik. Kalau gitu saya matikan handphonenya ya. Siap. Allah, saya matikan dulu. Baik. Saya matikan handphonenya. Buat teman-teman yang tidak bicara, mohon di silent aja ya, mute semuanya. Oke, baik. Silakan Ustadz. Ya. Jadi ceritanya seperti ini ya. Jadi ketika Abdurrahman Dauf itu ingin menjadi miskin, maka diboronglah semua kurma busuk yang ada di Madinah. Masih ada suara ya? Ini sudah dimatikan. Kira-kira dimatikan. Di mute all aja Kang Heri. Baik. Ini sudah ada tenang. Alhamdulillah ya. Lanjut ya. Nah, beliau boronglah semua kurma-kurma busuk yang ada di Madinah, sehingga dalam waktu singkat uangnya Abdurrahman bin Auf ini menjadi tinggal sedikit. Artinya dia menjadi miskin lagi, gitu kan? Dia senang sekali dia. Memang ini yang saya cari. Saya ingin meninggal dalam keadaan miskin supaya hisapnya cepat di hadapan Allah. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ya. Datanglah suatu utusan raja dari Yaman, yang mana di Yaman itu lagi wabah seperti kita sekarang ini. Lagi pandemi di Yaman, yang obatnya itu adalah kurma busuk. Obat pandemi di Yaman ketika itu kurma busuk. Maka dia dengar Abdurrahman bin Auf punya di gudangnya itu berton-ton kurma busuk, maka datanglah diutus oleh raja. Dia datang ke Madinah, ya. Maka dibelilah kurma busuk yang sudah dibeli Abdurrahman bin Auf tadinya, yang supaya dia itu menjadi miskin, sama raja, dikali 10 kali lipat harganya. Masya Allah. Jadi yang tadinya Abdurrahman bin Auf sudah miskin, kaya lagi, malah jadi 10 kali lipat lebih kaya lagi, gitu kan. Karena Allah menginginkan dia seperti itu ya. Subhanallah. Jadi dari data ini, kita bisa melihat bahwa sahabat Rasul itu bukan hanya soleh, bukan hanya ahli ibadah, tapi mereka itu para ahli pebisnis juga. Mereka itu juga profesional, gitu ya. Baik. Jadi kalau kita bisa ambil satu semacam kita buat simplify gitu ya. Jadi ada dua nih, amanah, upaya yang dilakukan ya, sebagaimana tema hari ini, yaitu kita bagaimana kita bisa amanah, bagaimana kita juga profesional. Ya, merupakan salah satu implementasi dari ketauhidan kita. Jadi di sini disebutkan dua hal yang harus dipenuhi dalam usaha apapun untuk mencapai tujuan yang diinginkan adalah kejujuran dan profesionalisme. Berbagai perusahaan atau instansi bahkan negara akan mengalami krisis karena hilangnya salah satu dari kedua unsur itu. Ya, mari kita lihat. Nah, ini jadi seperti sayap nih, Bapak Ibu. Jadi ada profesional, amanah ini dia mesti lengkap dua sayap supaya bisa terbang. Kalau hanya satu, misalnya hanya amanah, tapi tidak profesionalisme, tidak profesional, maka akan lemah juga, ya. Sholat aja di masjid gitu kan. Nah, itu nggak boleh juga. Atau dia hanya jago dagang saja, tidak pernah ke masjid. Nah, itu juga lemah juga, hanya satu sayap gitu kan ya. Maka di sini ada istilahnya doanya, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau karena kekuatan dari para pembuat dosa, ya, dan juga ketidakberdayaan atau kelemahan orang-orang yang dipercaya. Jadi mesti kedua-duanya mesti seimbang antara profesionalisme dengan amanah. Jadi kalau dalam bentuk lain di sini ada kredibilitas, ya, amanah, dan kapabilitas, ya. Jadi kalau ada sidik, amanah, itu kredibilitas. Tablik, fatona itu kapabilitas. Nah, itulah yang menjadikan kita sukses dalam dunia dan akhirat. Baiklah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini ada satu gambar yang cukup menarik nih. Kalau para milenial ini, mahasiswa senang dikasih gambar-gambar begini nih. Ini ceritanya ini adalah para CEO, para dirut ya, presidir dari perusahaan-perusahaan ternama di dunia. Yang produk-produknya kita pakai nih. Ya, itu ada apel digigit ya. Jadi apel yang digigit itu lebih mahal daripada yang tidak digigit itu rupanya.
Kemudian ada apa nih Google ini yang kita pakai sekarang ini ya, Intel, apa dalamnya laptop kita ini, HP dan lain-lain. Nah, jadi yang saya ingin sharing di sini adalah bahwa mereka inilah para orang-orang yang sukses ya di dunia khususnya kan. Tapi kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang membuat mereka sukses, filosofi yang mereka miliki untuk sukses itu apa? Itu ada di sini. Jadi ada 7 karakter CEO, Chief Executive Officer ya. Saya sharing dari yang paling buncit ya, paling 7. Jadi rupanya CEO itu makanya dia sukses ya, dan mendunia suksesnya itu. Pertama dia itu broad minded. Apa itu dia punya pemikiran yang luas gitu kan ya. Selain itu dia juga jujur, fairness ya, kepada karyawannya itu berlaku fair ya. Mereka tentu saja pandai, kemudian juga inspiring, menginspirasi, kemudian juga kompeten ya, punya kemampuan ya. Kemudian juga forward looking. Forward looking itu artinya mereka sudah punya visi yang jauh ya. Nanti perusahaannya kalau misalnya pandemi, bisnisnya travel hancur, kira-kira mau dibikin apa udah kebayang tuh. Jadi di sini kelihatan mana bisnismen yang forward looking, mana yang tidak nih di masa-masa gini. Nah, sekarang pertanyaannya, nomor satunya apa kira-kira, Bapak Ibu? Nomor satunya kalau bisa tebak-tebakan nih. Ines. Ya? Ines. Apa Pak? Ulangi Pak. Ines. Hanas ya? Hanas. Jujur ya? 100 buat Bapak. Jahid Jidan. Betul. Ya betul Pak. Jadi ternyata ya, para CEO yang notabene bukan muslim itu Pak, ya. Saya yakin itu non muslim ya, walau mungkin ada muslim sebagian ya. Itu ternyata tetap dia punya pandangan kejujuran nomor 1 dalam bisnis. Ya, makanya lah Nabi kita Al-Amin ya, Muhammad Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, dia sudah terkenal karena hanasnya, karena kejujurannya. Bahkan di sini juga ada nih, ini gambarnya siapa nih? Almarhum Pak Habibie ya. Jadi beliau mengatakan bahwa semua orang baik berbisnis maupun tidak harus kredibel dalam segala kondisi. Artinya orang tersebut harus bisa dipercaya bagi yang setiap orang yang menemuinya. Nah, intinya sederhana ya. Tapi kalau itu Anda bisa lakukan, maka uang akan mengejar Anda. Nah, itu kata Eyang Habibie. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita masuk kepada segmen terakhir dari presentasi saya ini. Jadi di samping tadi sudah itu ada amanah ya, ada profesional. Nah, ini kita menyesuaikan juga nih dengan era milenial ini zaman sekarang. Ternyata ada satu lagi upaya, satu lagi skill ya yang kita butuhkan di masa ini, itu yang disebut dengan soft skill. Nah, soft skill mungkin pernah dengar ya. Nah, apa itu soft skill? Nah, itu gampangnya seperti ini. Ini Pak Caca nih dulu kalau nggak salah jago main bola ya. Nah, ini saya kasih contohnya pemain bola. Jadi pemain bola itu kalau dia jago lari, jago mengoper, merebut ya, gocek-gocek gitu kan, striker, itu disebut dia punya hard skill yang bagus, gitu ya. Tapi kalau dia orangnya gigih ya, teamwork ya, ngoper-ngoper, tidak main sendiri ya, mengambil inisiatif ya, memberikan dorongan kepada kawan ya. Nah, itulah yang disebut soft skill. Nah, jadi inilah yang soft skill ini yang sebenarnya lebih lebih kita prioritaskan juga ya. Di samping hard skill ya. Jadi nggak bisa hanya hard skill saja. Kita juga mesti ada satu kemampuan ya, soft skill ya. Teamwork, terus komunikatif ya, dan seterusnya ya, leadership ya, seperti itu. Nah, kalau kita gabung ini kemampuan hard skill dan soft skill ini dalam diri kita atau dalam diri anak kita, cucu kita, insya Allah dia akan menjadi seseorang yang lebih sukses lagi ya dalam mengejar karir dan juga akhiratnya. Sekarang kenapa soft skill gitu ya pertanyaannya kan? Nah, karena apa? Karena memang sekarang ini kalau mungkin anak kita, cucu kita ingin kerja itu yang dicari itu bukan hanya IPK, Bapak Ibu. Kalau dulu kan zaman kita tuh IPK berapa? 3, sekian, gitu kan.
Jadi ada apa namanya perkumpulan mahasiswa IPK 3, wah, dulu kalau namanya yang musik ya. Tapi sekarang itu bukan hanya itu, tapi juga ini yang merah nih. Artinya dia punya self driven, self motivation ya. Punya apa kemampuan memotivasi diri. Kemudian customer oriented, berorientasi kepada customer. Nah, ini apa? 212 Maret ini kan berorientasi kepada customer. Jadi customer maunya apa, dilayani. Nah, gitu kan. Itu kan soft skill, good communication ya, with good communication. Jadi perlu komunikasi, kemampuan berkomunikasi yang baik atau interpersonal skill. Nah, yang seperti gitu Bapak Ibu. Ini contoh lagi misalnya kan, apalagi nih, hangat dalam apa bergaul gitu ya. Kalau zaman sekarang disebutnya anak gaul gitu kan. Nah, itu perlu juga ternyata Bapak Ibu, gaul gitu ya. Baik, selanjutnya seperti mana yang hard skill, soft skill pun akan menjadi sempurna jika dan hanya jika dilatih terus-menerus. Jadi soft skill ini apa namanya tidak didapat di dunia perkuliahan ya di universitas, tapi justru di seperti ini kita ini saling mengasah soft skill kita nih. Ya, saya diberi kesempatan nih apa namanya presentasi di apa namanya Zoom ini kan juga kadang-kadang gaptek juga. Karena biasa kalau di kelas itu kan lebih enak langsung lihat orangnya gitu kan. Nah, ini juga soft skill juga nih bagaimana kita berkomunikasi di apa namanya di Zoom ini seperti ini ya. Nah, ini saya tutup dengan apa namanya segmen ini saya tutup dengan salah satu surah ya Al-Mu'minun ya ayat 1 sampai 11. Ini yang merupakan satu surat yang merupakan apa namanya budaya Islam ya. Corporate culture atau Islamic corporate culture. Nah, kebetulan disertasi saya mengenai itu budaya Islam ya. Budaya Islam itu seperti apa? Nah, rujukannya menurut Profesor apa Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin dan Henry Tanjung itu di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 gitu kan ya. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, ini sungguh menarik Bapak Ibu, apa namanya makna dari surat ini kalau kita kaji ini mungkin satu sesi tersendiri ya. Karena apa? Karena ini sudah jelas visinya itu di bawah ya, surga Firdaus, dan ayat 10 ke belakang ini inilah apa yang kita harus upayakan supaya kita bisa mencapai apa yang kita impikan yaitu masuk apa namanya ke dalam surga Allah ya. Mulai dari apa? Khusyuk dalam sholat ya. Menjauhi diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Inilah kesempatan kita itu tidak terlalu berlama-lama dengan gadget ya. Kalau bisa kita berlama-lama dengan Al-Qur'an gitu ya. Dimana kalau di luar Ramadan ini susah sekali kita untuk lama-lama dengan gadget ini kan, apalagi anak-anak cucu kita kan. Kemudian ini juga nomor 4 ya, sodakoh ya. Jadi zakat ya, jiswab ini juga memang inilah juga salah satu apa namanya yang bisa menolak bala. Nomor 5 ayat ke-5, 6, 7 ya kan. Ini problem umat saat ini nih, 5, 6, 7 ini. Inilah dia yang namanya LGBT, yang namanya apa ini pornografi segala macam ini di 5, 6, 7 ini. Ini tantangan yang terbesar yang kita hadapi saat ini. Karena apa? Karena adanya teknologi ini. Karena adanya internet inilah kita jadi bebas ini. Kita nggak mau ngelihat pun tiba-tiba muncul. Anak kita tidak ini, itu yang apa namanya di kamar sendirian. Kita yang pusingnya apa? Lagi ngapain nih? Harus kita betul-betul jaga ini. Kemudian nomor 8 inilah kalau kita menjadi karyawan ya, kita menjadi PNS ya, kita menjadi apapun, apabila yang kita diamanahkan kita jaga ya, kita apa namanya kita laksanakan ya. Nah, inilah
yang ayat nomor 8 ini. Dan tentu saja sholat ya, qiyam yang di bulan Ramadan ini kita perbanyak sholat kita. Inilah kesempatan kita untuk memaksimalkan diri di bulan suci Ramadan. Ini slide terakhir rupanya. Jadi ayat di atas bermakna bahwa seorang muslim harus produktif ya dalam segala hal, produktif dalam berbicara dan bekerja. Jadi disinilah justru kehebatannya kaum muslimin. Bayangkan Bapak Ibu, kaum mana yang lagi puasa berperang? Ya, bahkan kita juga nih rakyat Indonesia kemerdekaan 17 Agustus itu kalau nggak salah di bulan Ramadan ya. Nah, itu subhanallah ya. Jadi muslim itu sangat produktif. Pada saat perutnya kosong pun dia berperang. Kemudian jika sebuah perusahaan benar-benar menepati janjinya dan karyawan yang bekerja di perusahaan itu juga sesuai dengan janji mereka, maka itu merupakan suatu kekuatan yang dahsyat. Tadi kan, ya, dan menepati janji juga, ali amanatihim tadi ya, menepati janjinya, maka itu akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat ya. Last but not least, insya Allah SDM Indonesia bukan hanya unggul pada kuantitas, tapi kita juga berkualitas. Nah, ini kuncinya memang betul nih. Apa tadi judul yang disampaikan Pak Cacan ini mengenai kualitas ya. Jadi kita ini kan umat Islam diprediksikan hanya buih di atas air itu kan ya. Kuantitasnya banyak tapi diterpa air gitu kan, tidak diembang-ambing gitu kan kesana kemari. Tapi kita ingin sebenarnya kita yang justru yang kualitas, bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sharing pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saguru sta ilmu ulah nggak ganggu. Dan ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri ya untuk menyemangati dan juga untuk menambal kalian. Sekian dulu, mungkin kalau ada ngobrol-ngobrol monggo silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sangat menarik sekali apa yang diberikan oleh Pak hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Ya, Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Silakan Pak Nanang. Pak Nanang di mute. Pak. Ya, Pak Nanang ya. Ya, silakan. Pak Nanang mute, tolong di unmute Pak Cacan, tolong. Ini stop share dulu ya saya ya. Ya, stop share dulu aja Pak. Stop share ya. Oke ya, biar kelihatan semua ya. Baik. Masya Allah. Oke. Gimana Kang Heri? Tolong di unmute Pak Nanangnya Pak. Barusan admin meng-mute. Oh, nah saya yang belum paham nih ini Pak. Oke, kalau gitu saya ambil dulu sebagai ini ya. Ya, mangga Heri. Silakan Pak Nanang. Mungkin udah. Masuk ya, baik. Terima kasih. Pak, saya Ustadz terima kasih. Apapun yang disampaikan sangat menarik buat saya. Sama dengan yang Pak Cacan sampaikan ke kami, Ustadz Cacan. Pada hari ini ada beberapa hal catatan dan nanti bisa juga kita dapatkan dari rekamannya. Ya. Saya guru SMA tadi. Guru SMA itu banyak ketemu dengan anak-anak muda. Ketika hal ini secara garis besar saya sampaikan kepada anak-anak, kemudian anak itu hanya bertanya dan saya menjawabnya agak labil. Apa kaitannya dengan politik pemerintah? Karena ketika ada orang yang sudah sama persis dengan disampaikan oleh Ustadz, ternyata dia terkungkung, tertutup jalannya oleh politik pemerintah yang tidak berpihak kepada orang-orang yang seperti itu. Misalnya orang yang curang mendapatkan posisi yang enak, orang yang betul-betul serius, betul-betul hebat, ternyata dikesampingkan, bahkan oleh atasannya sendiri. Walaupun dalam konsep tadi adalah atasan harus memberikan tugas, tanggung jawab kepada bawahannya sesuai dengan kemampuannya. Nah,
Kalau ada pertanyaan seperti itu, Ustaz, kira-kira jawabannya apa, Ustaz? Masya Allah. Kaitannya dengan politik. Iya, luar biasa Pak Nanang. Sekarang. Baik. Ini langsung dijawab Pak Cacan atau gimana Pak? Langsung aja. Langsung aja ya. Ya, alhamdulillah nih Pak Nanang ini profesinya ini sungguh luar biasa ini. Profesi yang profesi surga nih Pak nih. Mudah-mudahan didoain terus sama muridnya ya. Kenapa saya bilang begini ya? Karena istri saya juga guru. Istri saya guru di SMP IP Insan Robani. Dan saya lihat itu dulu pernah juga dia ikut di Takaful. Dia sebenarnya dia backgroundnya itu akuntan. Tapi ternyata dia lebih senang menjadi guru, Masya Allah ya. Dan saya lihat dengan dia menjadi guru itu lebih nyaman dan seterusnya ya, bawa ini juga di keluarga. Baik. Nah, pertanyaan muridnya itu juga luar biasa ya. Masya Allah, ini pertanyaannya tingkat tinggi nih. Pak Cacan yang bisa menjawab harusnya ini. Baik, jadi saya ini punya jawaban seperti ini Pak Nanang. Jadi saya ini dapat saya pernah mengalami seperti itu, dan kita pun juga, saya kira juga sering merasa seperti itu ya, kondisi seperti itu yang disampaikan Pak Nanang tadi ya. Kita sudah menjalankan apa tadi yang normatif mungkin begitu ya, yang kita sampaikan, tapi kok begini jadinya gitu kan ya. Jadi kita jadi mumet gitu kan ya, ibaratnya ya. Kita kadang-kadang juga jadi frustasi gitu ya. Nah, jadi kemudian saya dapat quote bunyinya begini ya, saya sampaikan saja ini dalam bahasa Inggris ya. Ini saya jadikan pegangan saya, walaupun ini bukan hadis, tapi saya kalau membaca ini saya jadi agak tenang. Jadi gini, if you cannot change the wind, you can still change the wheel. Ya. Itu gambarnya gambar perahu itu. Jadi ada presentasi itu dari orang Malaysia, ya, namanya siapa saya lupa itu. Jadi if you cannot change the wind, you can still change the wheel. Jadi begini maksudnya. Jika Anda mengemudi perahu nih, ya, perahu itu kan perahu layar maksudnya nih, perahu layar itu kan kita tidak bisa mengendalikan arah anginnya. Ibarat angin ya terserah Allah kan, mau tiup ke barat, mau tiup ke timur, nggak bisa kita suruh angin, ayo saya mau ke barat, tolong ditiup, nggak bisa kan? Itu Allah yang punya kuasa. Tapi kita masih bisa membolak-balik layar itu dengan kemudi itu, ya, the wheel itu. Kalau kita mau ke ini ya kita efek, maksudnya kita lakukan sehingga perahu kita paling tidak melempar sesuai dengan yang kita inginkan. Walaupun sebenarnya angin itu kita sebenarnya tidak ingin ke sana. Jadi maksudnya lebih sederhananya, ada hal-hal yang uncontrollable ya, di luar kendali kita. Tapi ada juga hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, daripada kita pusing-pusing memikirkan hal-hal yang menjadi uncontrolled di luar kemampuan kita, di luar kendali kita, mending kita fokus kepada yang bisa kita lakukan, yang menjadi kendali kita, yang bisa kita controllable. Nah, inilah dulu yang sempat saya tuh di Takaful juga waktu saya dengan Kang Cacan ini di sana itu, ya, walaupun politiknya ada politik juga rupa di perusahaan itu ya, itu ini kita jadi aduh kok begini ya perusahaan syariah misalnya begitu kan. Kita jadi sedikit frustasi gitu kan ya, ini kan ya syariah kok begini sih. Nah itu ada saja tuh kan, apalagi di negara kita yang lebih makro ini kan, lebih parah lagi istilahnya gitu kan. Nah tapi saya berpegang apa yang bisa saya lakukan, yang positif lakukan, yang negatif ya sudah doakan saja. Ya Allah, saya punya kemampuan ini, saya lakukan apa yang terbaik ya kan. Insya Allah itu membuat hati kita nyaman dan kita tetap produktif gitu kan. Dan memang kita uncontrol ya udah tidak bisa kita paksakan Pak. Artinya itu sudah kita serahkan kepada yang bidangnya masing-masing ahlinya, kita sambil kita doakan terus sama Allah. Tapi kita juga tidak diam, tapi kita tetap produktif, kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin itu resep saya begitu. Ya, apa namanya? Baik. Karena gimana? Cukup jelas jawabannya? Jelas, tapi bisa dilanjutkan, Ustaz. Kan ada bagian uncontrol itu. Dan anak-anak sering bertanya juga, karena saya sering ke kelas, walaupun pas nggak ada guru kosong, saya ngobrol lah di kelas. Intinya adalah, sehebat apapun kita, memang kemudian Allah menentukan. Tapi kemudian pada saat yang bersamaan di dunia ini ada kekuatan yang dahsyat yang bisa membolak-balikan itu. Nah, ketika itu terjadi, apakah hanya sebatas doa yang dilakukan
berbuat baik terus atau melakukan semacam revolusi untuk merubah itu? Ini pertanyaan anak di luar. Saya bilang, Iya, luar biasa. ya juga kamu nih, saya bilang gitu. Iya, betul. Karena memang saya senang keliling kelas, Ustadz, kalau pas gurunya masuk aja gitu. Jangan-jangan ini juga curahan hati Pak Nanang juga ini. Iya. Iya Pak, betul. Kalau ingin buka-bukaan boleh juga nih. Jadi gini, memang yang kontrol ini kalau menurut Kiai Haji Yunnahar Ilyas. Nah, Yunnahar Ilyas ini orang Muhammadiyah nih, kebetulan saya dari Bukit Tinggi kan. Dulu waktu masih ada almarhum ayah saya suka nginep di rumah itu. Dia bilang begini, ada amalan individu, ya kan? Dakwah individu, ya, atau kesolehan individu. Nah, itu. Ada kesolehan individu, ada kesolehan sosial. Nah, ini saya masih ingat nih. Nah, kebanyakan kita kesolehan individu yang tadi sudah saya paparkan itu ya, itu sudah cakep tuh. Ya, tamat Al-Qur'an ya, khatam ya, tahfiznya ya. Nah, rata-rata kita insya Allah lah kita berjuang di situ ya. Nah, tapi kesolehan sosial nih ya kalau boleh di notabene kan politik lah begitu ya. Kesolehan sosial ya, berdakwah ya kan, berjihad dakwah ini kita masih belum terlalu masih harus kita maksimalkan. Jadi kalau bisa dua-duanya itu yang controllable itu. Jadi kita kesolehan individu kita maksimalkan, ya kan? Kesolehan sosial juga mesti kita maksimalkan. Nah, kesolehan sosial ini memang nggak bisa sendirian, Pak. Kesolehan sosial ini ya seperti ini, kita di KS ya, ini kesolehan sosial, kita saling ingat mengingatkan, tausiah. Kita harus mencari kumpulan orang-orang yang soleh. Ya, kita harus bergabung bersama kumpulan orang-orang yang soleh, ya. Kaum muslimin ya, apapun jamaahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus berbaur dengan mereka, karena kita nggak bisa sendiri. Kalau yang tadi itu pertanyaan berikut dari murid Bapak itu, mesti kita harus seperti inilah salah satunya nih, kita bersama-sama ya membangun satu titik ya, satu bata ekonomi syariah melalui koperasi ini. Ini juga satu yang controllable yang kita bisa lakukan. Kemarin saya tanya ke Pak Cacan, gimana nih 212 kan agak ini nih sekarang terdengarnya agak dikerdil kan begitu ya. Dulu padahal saya mengharapkan sekali itu 212 itulah yang menjadi konglomerasi yang menjadi ekonomi terkuat yang bisa mengalahkan, mohon maaf ini ya, Alfa Indo dan seterusnya begitulah ya. Itu harapan saya itu pribadi dulu itu ketika ini jangan di ini Pak ya, jangan harus disensor mungkin. Nggak apa-apa. Iya. Ini moderator ya.